Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Akhira Sidibowo dari kelompok bimbingan Zanita. Kali ini Ana ingin memberikan beberapa informasi tentang Indonesia saat ini, khususnya sampah yang mungkin kita tidak sadari. Jika kita baca dari artikel UMN Eko 2024 atau Universitas Multimedia Nusantara, Indonesia menduduki peringkat 2 dunia penyumbang sampah plastik. Nah, jika kita membaca artikel lain yaitu dari Greenpeace, kegiatan audit juga menyoroti temuan sampah merek seperti sedotan, styrofoam ataupun kantong plastik. Pada audit merek 2019, sedotan menjadi sampah non-merek terbanyak dengan porsi 16% atau 2.228 buah dari total sampah merek dan non-merek sebanyak 13.539 buah. Menyusul berikutnya sampah kantong plastik sebanyak 1.503 buah atau 11% dan puntung rokok sebesar 475 buah atau 4%. Latar belakang, kami membuat mesin ini karena melihat adanya peluang bisnis dalam industri minuman di daerah sekitar kami. Cuaca yang panas sering kali membuat orang-orang mencari minuman dingin untuk menyegarkan diri. Oleh karena itu, vending mesin minuman bisa menjadi solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, kami juga menyadari bahwa keberadaan vending mesin dapat menimbulkan masalah baru, yaitu peningkatan jumlah sampah. Salah satunya kebiasaan buruk yang masih banyak ditemukan di Indonesia adalah membuang sampah sembarangan. Jika tidak diatasi, hal ini dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Melihat peluang bisnis sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan, kami berinisiatif untuk membuat reverse vending machine atau RVM. Mesin ini tidak hanya berfungsi sebagai vending machine yang menjual minuman, tetapi juga dapat memakan sampahnya sendiri dengan cara menerima kembali kemasan bekas minuman yang telah dibeli. Dengan demikian, mesin ini menjadi solusi inovatif untuk mendukung kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Adapun barang-barang yang kami gunakan untuk proyek ini: 1. Servo 5 gram sebagai untuk alat menggerak. 2. Sensor ultrasonik sebagai sensor jarak. 3. Sensor infrared sebagai sensor kartu. 4. Arduino Mega sebagai otak dalam proyek ini. 5. Breadboard sebagai pengantar listrik. 6. Ada kabel data. Adapun cara kerja mesin ini adalah vending mesin ini terbagi menjadi dua, yaitu pembelian minuman dan penjualan sampah. Cara pemesanan minumannya yaitu memasukkan kartu dan minumannya akan keluar. Sistem pembuangan sampahnya itu kita akan memasukkan sampah dulu, dan jika sistem mendeteksi ada sampah, maka sistem akan mengeluarkan uang 1.000. Udah progres dah. Pertama-tama kita akan masukkan kartu ke dalam ATM ini. Pastikan saldo teman-teman mencukupi ya. Dan setelah kita masukkan ATM, kita akan mengambil minuman teman-teman. Sekarang kita mau buang sampah ya teman-teman. Koinnya akan keluar setelah kita buang sampahnya. Akan menjelaskan sistem RVM atau reverse vending machine secara sederhana melalui pemrogramannya. Nah, kita langsung masuk aja nih ke voice setupnya atau fungsi yang akan dijalankan sekali saja. Dimana pada awal banget kita harus memastikan bahwa servo 3 dan servo 4 harus berada di 0 derajat putarannya. Nah, lalu serial begin itu adalah untuk berkomunikasi antara Arduino dengan laptop kita atau komputer kita, sehingga kita bisa tahu nih ultrasoniknya berapa, infrared sensornya ada mendeteksi atau tidak, atau berapa sih kuota yang tersisa. Nah,
kita bisa mengaksesnya lewat serial begin. Nah, lalu ini ada pin mode infrared sensor sebagai input, dimana kita tahu sebagaimana infrared sensor tersebut adalah inputan data. Artinya dia yang bakal menginput data dan data tersebut akan diolah di Arduino-nya. Ada echo pin 1 sebagai input dan trig pin sebagai output. Dimana jika kita mempelajari sistem dari ultrasoniknya, nah ultrasonik dari trig pin akan mengeluarkan ultrasonik, dan jika ultrasonik tersebut ada benda di depannya, maka ultrasonik tersebut akan memantul kembali ke echo pin tersebut. Makanya di sini echo pin sebagai input, sementara trig pin sebagai outputnya. Nah, kita masuk ke void loop atau fungsi yang akan terus berulang-ulang hingga mesinnya mati. If atau jika jarak 1 atau jarak dari ultrasonik 1 kurang dari 8, artinya ada benda yang menghalangi, dan menghalanginya itu kurang dari 8, maka servo 1 akan membuka sebesar 0 derajat. Jika jarak 1 atau jarak dari ultrasonik 1 lebih dari 8, yang artinya tidak ada barang yang menghalangi, maka servo 1 akan membuka sebanyak 90 derajat. Nah, kita masuk ke sistem buat mengeluarkan uang seribuannya nih, yaitu if atau jika jarak 2 kurang dari 8, maka servo 2 akan membuka sebesar 0 derajat, delay sebanyak 400 milisekund, lalu menutup kembali dengan fungsi my servo to right 90 derajat. Jika jarak 2 lebih dari 8, maka servo 2 akan memutar sebanyak 90 derajat untuk menghindari adanya kesalahan pemrograman. Nah, lalu kita masuk ke fungsi card enter atau untuk memasukkan kartu. Jika black count sama dengan 3 dan QR quota lebih dari 0, artinya tiga sensor mendeteksi adanya kartu yang masuk, berarti itu sistem kartunya QR. Kalau misalnya cuma 2, itu berarti Ashraf. Kalau sistem cuma mendeteksi 1, artinya punya Syatir. Nah, jika mendeteksi adanya kartu yang masuk, maka serial print in akan memberikan informasi ke kartu kita bahwa ada nih kartu yang masuk, yaitu kartunya Akhyar. Nah, lalu QR quota akan dikurangi. Lalu kita akan masuk ke fungsi minuman A yang buka. Nah, minuman A buka fungsinya seperti ini. Pertama, my servo 4 akan membuka sebesar 90 derajat, kemudian akan delay sebanyak 500 milisekund. Nah, kemudian akan membuka servo ketiga sebanyak 90 derajat, lalu akan delay kembali 750 milisekund dan menutup kembali dengan 0 derajat. Itu dia presentasi mengenai reverse vending machine atau RVM dari kami. Perlu diingat bahwa yang kami sampaikan saat ini hanyalah prototipenya saja, belum produk finalnya. Dan kami berharap kami memiliki lebih banyak waktu agar kita bisa mengerjakannya untuk mencapai target finalnya dan bisa memberikan lebih banyak inovasi-inovasi dalam produk ini. Misalnya, dalam sistem kartu, kami berharap kami bisa menciptakan sebuah sistem yang tidak menggunakan kuota lagi, namun benar-benar menggunakan uang rupiah. Namun, untuk sampai ke sana, kami masih memerlukan banyak waktu dan pastinya membutuhkan riset yang sangat panjang agar kami bisa menciptakan sistem tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa menampilkan barang finalnya dan hanya bisa menampilkan barang prototipe saja.